Assalamualaikum. Kali ini dulur saya akan membuat lampu emergency yang terbuat dari baterai bekas HP yang sudah tidak terpakai ya, seperti ini ya. Ini banyak baterai yang sudah rusak, tapi ya tidak saya buang karena sewaktu-waktu akan saya rakit menjadi lampu-lampu emergency. Nah, kita ambil saja 2 biji ya. Kita menggunakan 2 baterai untuk tes pertama. Nah, caranya kita solder, kita kasih solder dulu ya bagian negatif dan positifnya, agar nanti untuk menyambung lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Kita solder dulu bagian positif dan negatifnya. Nah, lalu kita ikat dengan karet saja supaya lebih mudah, tidak lari kemana-mana. Nah, seperti ini. Kemudian kita jepit agar nyadernya lebih mudah ya. Nah, menggunakan kawat bekas chargeran ya, charger HP seperti ini yang sudah rusak juga ya. Kita kupas, kemudian kita manfaatkan bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita sambung. Jangan lupa untuk menyambung harus model paralel ya, harus model paralel. Nah, seperti ini. Positif dengan positif, negatif dengan negatif ya. Jangan sampai di seri. Kalau di seri nanti ketemunya bukan 3,8 volt tetapi bisa menjadi 7 volt ya. Satu lagi bagian tadi bagian negatif yang sudah ya, kemudian ini bagian positif. Kita sambung saja, kita solder saja. Nah, ini menggunakan baterai apa saja bisa. Apa itu baterai Samsung, baterai BB, baterai bekas-bekas HP Android, semuanya bisa. Nah, setelah selesai, nah untuk mencoba kita menggunakan, kita bantu dengan kabel ya agar mudah. Nah, lampu-lampu ini nanti bisa digunakan seterusnya ya. Kenapa? Karena ini bisa di-charger lagi. Tentu saja dengan chargeran yang saya buat khusus. Nah, insya Allah nanti di video yang lain akan saya praktekkan bagaimana cara membuat charger untuk lampu-lampu emergency ini ya. Nah, sementara kita menggunakan baterai 2. Pakai timah dulu biar mudah untuk nyodernya. Lalu kita tes
menggunakan lampu bekas LCD cross ya, yang model double, yang model keypad. Nah, kita tes dulu ya, kita tes dulu apakah bisa nyala atau belum. Tentu ini tidak boleh kebalik ya, kalau kebalik nggak mau nyala, tapi tidak berbahaya karena ini bukan arus bolak-balik ya, arusnya sudah DC, bukan AC lagi ya. Kalau AC itu berbahaya kalau kebalik, tapi kalau DC tidak berbahaya, seperti baterai saja, baterai pada umumnya ya. Ini menggunakan pinset ya, karena sambungan bagian lampunya terlalu pendek. Nah, ini kalau ternyata baterainya kosong, bisa ditembak dulu ya, menggunakan tembakan yang tadi saya katakan, yaitu charger bikin sendiri, bikin khusus untuk menembak baterai-baterai seperti ini. Nah, kita tembak beberapa menit baru terisi ya, kemudian kita nyalakan, lalu kita tes lagi dengan menggunakan LCD bekas ya. Ini kita tempel aja dulu. Kalau kebalik nggak mau nyala ya, harus pas posisinya ya. Nah, ini sudah menyala ya. Nah, tinggal nanti kasih saklar supaya lebih mudah untuk menyalakan dan mematikan. Ini baru 2 baterai ya, dengan 3 lampu. Nah, andai kata tidak menemukan lampu seperti ini, Anda bisa menggunakan lampu yang dibeli di toko elektronik ya, seperti ini. Nah, caranya juga harus disambung dengan sambungan paralel. Nah, tinggal merakit seperti ini saja ya, mudah ini. Ditempel, dibalik ya, agar nanti nyodernya lebih mudah, dan ditandain ya, bagian positif. Jadi ini sambungannya juga sambungan paralel ya. Ini kita lem aja supaya tidak lari ya, lem apa namanya ini, Korea, hanya supaya tidak lari saja ini ya. Nah, seperti ini nanti kalau sudah penuh bisa dimasukkan ke dalam lampu yang sudah rusak, lampu bekas. Nah, itu hasilnya lebih cantik. Ini kalau Anda tidak menemukan
lampu dari LCD bekas model jadul ya, bisa membeli lampu seperti ini dengan harga rata-rata itu Rp200 sampai 300 ya. Kemudian kita solder. Sebelum di solder kita gunakan flux agar lebih mudah untuk melengket atau menempel ya. Jangan lupa sambungannya model paralel ya, sambungannya model paralel ini. Harus pakai plastik yang bening agar nanti lampunya kelihatan ya. Kalau plastik yang butek ya tentu tidak bisa tembus, karena ini yang dipakai atau yang menerangi itu lampu bagian bawahnya ya, bukan yang depan. Yang depan ini hanya untuk merakit, membuat rakitan paralel dengan model seperti ini. Kita solder. Kemudian kita menyambung bagian minnya ya, yang tadi kan positif, sekarang negatifnya ya. Lalu kita tes dulu pakai tester ya, menggunakan K10. Ini sudah menyala ya. Ini ada lampu yang rusak ya. Ini tinggal ganti saja nanti ya. Yang penting lampunya seperti ini ya. Kemudian kita kasih kabel.
saja bagian kutub positif dan kutub negatif. Nah, ini sudah selesai. Modelnya seperti ini ya. Nah ini kalau ada lampu yang mati ya tidak nyala, tapi yang lain tetap bisa menyala. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba sambung langsung ya. Ini belum menggunakan saklar ya, makanya kita coba sambung langsung begini. Nah, ini kalau sudah ada saklarnya lebih praktis, tinggal menyalakan, menghidupkan melalui saklar. Kalau ini kena belum dipasang saklar, maka ya seperti ini. Nah, ini sudah menyala ya, yang nyala 3, berarti yang 2 ini lampunya memang jelek, lampu mati, tetapi bisa diganti yang lampu yang hidup ya, seperti ini kalau nggak punya lampu bekas LCD. Oke. Kemudian saya akan menggunakan lampu LCD yang lebih banyak. Nah, tentu baterainya juga harus lebih besar, lebih banyak lagi seperti ini. Ini baterai 3 ya, baterai bekas Xiaomi, dan yang tengah ini baterai bekas Oppo ya. Nah, ini saya gunakan saklar seperti ini aja ya, yang penting bisa untuk mematikan dan menyalakan. Nah, ini positifnya kita sambung saja dengan solder, karena ini sudah ada timahnya, maka ya kita solder saja. Lalu ke lampu. Nah, lampunya saya menggunakan lampu bekas jadul ya, HP jadul yang menggunakan 6 lampu. Langsung saja kita sambung. Ini bagian positif, yang bagian positif menggunakan saklar, kemudian yang bagian negatif kita langsungin saja. Nah, seperti ini. Lalu kita kareti saja begini ya, kita kareti saja seperti ini menggunakan karet gelang atau pakai selasi bisa. Kali ini saya menggunakan karet gelang ya, ini. Nah, langsung kita coba. Ini saklar bikinan ya, jadi dari penjepit. Nah ya, ini sudah nyala. Nah, ini baterai 3 dan menggunakan lampu bekas LCD 6 lampu ya. Kalau ini menggunakan lampu rakitan, kemudian saya bantu dengan resistor agar lebih awet ya. Kalau pakai resistor itu, kalau model gini bisa bertahan sampai 2 malam. Nah, kemudian ini juga, ini pakai bekas LCD ya, menggunakan 3 baterai juga. Nah, cukup terang ya. Kemudian ini menggunakan 8 lampu. Ini bekas HP SPG ya, Nah, lumayan terang ya, lumayan terang. Nah, ini kalau yang ini pakai lampu rakitan tapi langsung tidak menggunakan resistor. Nah, lebih terang. Nah, kalau mau lebih praktis lah, dimasukkan ke dalam
box seperti ini dari kardus ini ya, dari kardus, kemudian kita lubangi bagian sini, kemudian bagian belakang kita kasih saklar, lalu ada kabel 2 untuk mengecas ketika lampu baterai ini sudah habis ya. Tinggal nyalakan begini saja, nah, sudah menyala seperti ini. Nah, atau menggunakan bekas lampu-lampu yang sudah tidak dipakai seperti ini ya. Nah, kalau ini harus dilakit dulu, modelnya seperti ini bulat ya. Kemudian kita masukkan ke dalam lampu yang sudah rusak, dan kemudian bagian sini dilubangi untuk melewati kabel ya, untuk menaruh kabelnya agar bisa terhubung dengan baterai. Nah, seperti inilah. Nah, ini lebih cantik ya. Nah, ini kalau ketika lampu padam Anda tidak usah bingung lagi, karena sudah ada persiapan, ada beberapa lampu emergensi yang sudah bisa kita pakai. Nah, kita cabut aja ya lampu listriknya loh, terang sekali ya. Nah, oke. Nah, ini sekali bikin bisa digunakan untuk selama-lamanya sampai rusak, bisa bertahan sampai tahunan asal ketika menggunakan saat lampu padam saja. Kalau berhari-hari ya tentu tergantung dari kekuatan baterainya, karena semua ini dari baterai bekas. Sekian, apabila bermanfaat, dukung terus channel Mbah Man Kreatif dengan cara like dan subscribe. Demikian, apabila ada kurang jelasnya bisa info di kolom komentar, dan insya Allah nanti akan saya jelaskan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.